jadi friends, kenalin aku Anjani yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Aku bakal nemenin kalian ngapain ya? Nah, kali ini aku bakal nemenin kalian untuk berolahraga di pagi hari. Nah, kira-kira olahraga apa sih yang bakal aku lakuin? Kita bakal lari pagi, tapi tentunya aku nggak akan sendiri nih teman-teman, karena aku bakal ditemenin sama seorang pelari di Bandung. Siapakah dia? Halo Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Boleh Kak memperkenalkan diri ke teman-teman mau jadi friends? Oke, halo teman-teman mau jadi friends. Nama saya Mezal Rossi. Saya adalah seorang ilustrator dari Bandung. Tapi selain ilustrator, saya juga seneng lari pagi gitu ya. Karena kita mesti olahraga biar badan tetap sehat. Oke Kak, kira-kira kita rutenya bakal kemana sih? Kita rutenya cari yang sepi-sepi aja kali ya. Karena kalau yang ramai kan kurang dapat gitu face healingnya gitu ya. Iya. Jadi mending sendiri, lebih nyaman, santai, ngobrol juga enak kan. Seperti itu. Oke, paling pertama-tama pastinya kita bakal pemanasan dulu kali ya Kak? Oh iya benar, pemanasan dulu penting gitu, biar nggak cedera ya. Oke, kita bakal pemanasan dulu sebelum lari teman-teman. Oke, sekarang kita bakal pemanasan terlebih dahulu. Oke Kak, boleh gimana? Ya, mungkin sebelumnya mau cerita dulu ya. Karena biasanya banyak kan orang pemanasan langsung yang kayak gini gitu ya. Iya. Itu kan pemanasan statis gitu ya. Kalau buat lari itu biasanya ada pemanasan yang namanya pemanasan dinamis gitu. Jadi dia lebih apa ya, lebih energik gitu ya. Jadi kita langsung aja ke gerakan-gerakan yang seperti lari gitu. Buat pergerakan lebih dinamisnya adalah loncat kayak diginiin. Tapi yang paling ideal tuh sambil jalan gini. Oh, sambil jalan. Tapi kalau nggak jalan juga nggak apa-apa kan Kak? Gak apa-apa. Ibaratnya kan itu tetap ngebikin badan panas juga kan kayak gitu. Cuman idealnya karena kita bakal lari, jadi kayak langsung ada direksinya seperti itu gitu kan. Terus juga ada pemanasan yang langsung ke memacu adrenalin gitu ya. Jadi high nih sebutnya, langsung tinggi gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ininya udah pemanasannya udah enak, badannya udah hangat, langsung aja tuh dilariin. Jadi bisa minimalisir cedera seperti itu. Oke, tapi Kak kira-kira baiknya dari yang low dulu atau langsung bisa, nggak apa-apa langsung high juga? Low dulu, makanya tadi kan gini dulu kan, Iya. slow dulu. Mau di jalan tempat bisa, mau sambil jalan juga oke. Bisa tuh kan nanti bertahap-tahap pemanasannya lebih naik gitu ya, intensitasnya seperti itu. Kira-kira untuk pemanasan ini berapa lama ya? Pemanasan sih cukup 10 menit, 15 menit, cukup aja kayak gitu. Karena kan nanti juga sambil lari, itu udah langsung naik tuh. Kita juga pace-nya kan nggak langsung cepet kan. Pelan dulu, slow jogging dulu. Kan itu juga ngebantu tuh buat pemanasan juga gitu. Seperti itu. Oke. Oke, mau jadi friends, sekarang kita akan masuk ke lari pagi sama Kak Mega. Yuk. Yuk, Kak. Kita nggak salah jalur kan ini? Enggak, kita ke bawah, harus ke bawah. Oke Kak Mezal, kira-kira teknik lari itu yang baik tuh kayak gimana ya Kak? Teknik lari yang baik sebenarnya sih lebih fokus ke ayunan tangan dan kaki ya, yang biar dia menghentaknya enak gitu. Jadi makanya tadi fungsi pemanasan dinamis adalah kita latihan pemanasan tangan juga, biar mengayunnya enak, sama hentakan kakinya seperti itu gitu. Jadi nanti
formnya yang paling bener tuh ujung depan kaki yang tiba duluan di tanah gitu, menghentak seperti itu. Dan tangan tuh selalu diayun, biar lebih efektif pas lari gitu. Kira-kira kalau untuk penarikan nafas itu gimana ya Kak? Biar gak capek, gak ngos-ngosan banget. Nah, sebenarnya kalau masalah pernapasan, itu kan balik lagi ke orangnya, maksudnya dia biasa pakai pernapasan perut atau kan ada tuh pernapasan lewat mulut, ada yang dari hidung gitu kan ya. Iya. Ada yang bilang bagus dari hidung, ada yang tapi dibalikin ke orangnya sih enaknya yang mana gitu. Karena metabolisme orang kan beda-beda kan ya. Iya. Jadi mau pakai hidung, mau pakai mulut bebas gitu ya. Tapi yang pasti buat endurance yang paling enak adalah kita mesti sering lari dulu. Jadi ketika kita udah sering lari, si badan tuh ngikut sendiri gitu. Ibaratnya buat pergerakannya gitu, enaknya seperti apa gitu. Ngikut lah gitu metabolisme kita gitu. Jadi seiring waktu nanti pernapasan bisa nemuin sendiri mana yang enak buat diri sendiri gitu. Kalau Kamejal sendiri nih, pernapasan hidung atau perut? Oh, saya selalu dari mulut sih, karena ngikutin. Ini lucu sih, maksudnya karena dulu pernah naik gunung sama orang Tambora, dia bilang kalau mau kuat jalan atau lari gitu, ikutin cara anjing berlari. Karena kalau anjing berlari kan mulutnya, dia nafasnya ke mulut kan, nah kayak gitu. Jadi mungkin karena dari situ saya jadi terbiasa dari mulut gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang bagus, maksudnya nggak ada yang baik, ada yang buruk, itu tergantung preferensi aja sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kira-kira kakak ini mulai sering lari itu dari kapan ya Kak? Saya lari dari 2011, 2012 lah gitu. Itu memang karena lari emang olahraga yang paling gampang ya, jadi kita nggak perlu butuh alat kayak bola atau stick atau apa gitu ya. Tapi yang enaknya lagi adalah karena lari itu bisa dilakuin sendiri. Jadi kalau misal pun nggak ada teman, ya udah jalanin aja sendiri, segampang itu gitu. Jadi cuma butuh badan doang ya Kak? Betul, pakai alat-alat gitu. Butuh badan sama niat sih. Ya, itu yang paling susah tuh, niat menjadi fan. Karena kalau misalnya niat, kadang sekarang kita niat nih ya Kak, terus besoknya mager nanti aja gitu. Terus untuk membangun niat yang baik tuh kayak gimana ya Kak? Maksudnya biar benar-benar terlaksana lari gitu. Ya, ini sebenarnya paling klise sih, karena biar kita nggak malas-malesan, ya kita harus suka dulu sama olahraganya gitu. Iya. Kalau misalnya kita udah suka, mau itu jam berapapun kita jalanin gitu, jam berapa, sama siapa, mau sendiri, mau sejauh apa. Kalau kita udah suka ya kita jalanin aja gitu udah. Jadi intinya suka dulu sama olahraganya, ya. Kayak gitu. Tuh, jadi suka dulu sama olahraganya, mau jadi friends baru kalian bisa actionnya gitu. Kira-kira rute yang paling sering kakak lari itu di mana gitu Kak? Karena saya senangnya lari pagi, ya. Saya senangnya ke area-area bukit sebenarnya sih. Bukit di Dago di atas gitu. Karena kalau di road, kadang-kadang udah jam 7 udah ramai soalnya banyak anak-anak sekolah gitu kan. Tapi ya itu pinter-pinter kita juga sih nyari lokasi yang sepi gitu. Intinya sih kalau saya lebih senang yang sepi aja. Biar menikmati juga ya jalan. Betul, karena lari itu kan selain olahraga juga proses untuk komunikasi dengan diri sendiri, iya. Kayak gitu. Jadi biar itu juga bisa dijadiin perenungan gitu ya Kak? Betul, kontemplasi bahasanya. Oke deh, capek juga ya Kak. Kira-kira ini berapa kilometer sih kita lari Kak? Ini kita mungkin sejauh 5 kilo aja ya, kayaknya nggak usah jauh-jauh, 3 atau 5 lah gitu. Karena lari pagi juga nggak terlalu apa sih namanya? Nggak terlalu boleh banyak. Nggak sih, sebenarnya paling ideal tuh 30 menit. Jadi mau jaraknya berapapun, ideal paling minimal 30 menit bergerak gitu. Seperti itu. Oke. Oke, mau jadi friends, karena kita udah lari jauh ya Kak. Jauh banget ya? Ya. Aduh, jauh banget ya Kak. Jadi kita lapar, jadi kita mau
cari sarapan dulu. Ya, cari sarapan dulu. Yang dekat-dekat aja. Oke, mau jadi friends, setelah kita keliling-keliling mau milih makanan apa, kita akhirnya mau makan kupat tahu. Betul nggak, Kak? Betul, kupat tahu. Oke. Yang enak di Separua. Oke, kita coba. Oke, mau jadi friends, ini kupat tahu Saparua yang enak kata Kameza. Rekomendasi Kameza. Oke, tapi sebelum kita makan, mending kita tanya-tanya dulu lah sama Kameza soal dunia lari gitu. Sebelum lari itu lebih baik makan dulu atau enggak ya? Kalau saya pribadi mending enggak. Karena kan lari ada gucangan-gucangan gitu kan ya. Takutnya nanti malah Muntah. jadi muntah gitu. Jadi emang idealnya mungkin minum cukup dulu sih, awal dengan minum atau makan bisa kalau misalnya pas jarak jauh gitu ya. Jadi ketika ada rest area misalnya gitu kita makan dulu baru lanjut lari bisa. Cuman kalau untuk awal mending saya sih enggak sih karena takutnya nanti terguncang gitu ya, nggak enak di perutnya. Kalau di Sunda mah istilahnya kilikiban gitu ya. Kilikiban benar. Oh ya, Kak, kan udah lari nih kita. Terus makan ini yang berkacang-kacang ini gitu. Apakah nggak apa-apa? Atau nggak masalah sih karena kan kita lari juga kita ngebuang energi gitu kan ya. Jadi ini juga kupat termasuk masih makanan yang kategori aman ya. Asal jangan kerupuknya. Kerupuknya dikurangi gitu ya. Iya, karena kerupuknya mengandung lemak itu kayak kurang baik gitu. Jadi kalau misalnya kacang, tahu itu kan masih ada proteinnya gitu kan ya, masih oke lah gitu. Terus lontong kan itu masih ada karbo, ya lumayan lah buat tadi kan udah kita ngebakar kalori ya. Apa kayak kita ngebuang karbo kita harus loading lagi gitu karbonya gitu. Jadi kupat masih oke lah kalau menurut saya sih gitu. Tapi kalau dari Kakak sendiri ada rekomendasi makanan sehat nggak? Makanan sehat? Sayur. Itu paling bener. Karena karena nasi itu sebenarnya kan kayak lontong, nasi itu nggak bagus ya sebenarnya kalau misalnya kebanyakan gitu. Karena yang paling ideal tuh kalau misalnya ngomongin sehat adalah sayur, karbonya diganti sama kentang kayak gitu. Oke, Kak, dari lari ini tuh kira-kira bisa ngecilin tubuh nggak sih, Kak? Yang kebanyakan sih memang orang mau kurus tuh lari ya. Karena memang lari itu kan kardio ya, jadi kayak dia ngebakar lemak banget gitu. Cuman banyak juga tuh yang sering lari, tapi badannya nggak turun-turun. Nah itu biasanya karena problem makanannya gitu. Jadi intinya sih kalau misalnya kita olahraga terus, lari terus, tapi makanannya nggak dijaga, ya nggak imbang juga gitu. Intinya seperti itu. Aku mau nanya lagi nih, kalau misalnya lari ini lebih baik dilakuin setiap hari atau mungkin satu minggu berapa kali, efektifnya berapa gitu? Ya, sebenarnya tergantung tujuan ya. Kalau misalnya memang tujuannya cuma buat olahraga biar fit, cukup seminggu 3 kali udah cukup kok gitu. Tapi tetap kita mesti mikirin makanannya juga ya gitu. Karena kita kan olahraga tiap hari biasanya diimbangi karena makanannya juga gitu. Kalau misalnya gini, kita kan tiap hari makan tuh. Nah, jadi ibaratnya biar mengimbanginya kita ada olahraganya tiap hari juga. Atau kalau enggak ya minimal 3 minggu sekali gitu. 3 kali seminggu. Bener gak sih? 3 kali seminggu kan? Ya, seminggu 3 kali. Kayak gitu. Makasih, Bu. Oke, mau jadi friends, kegiatan olahraga pagi kita kali ini udah beres dan mungkin Kak Mezal ada kata-kata untuk teman-teman mau jadi friends yang kira-kiranya males gitu buat olahraga. Sebenarnya sih kita kan nggak bisa memaksain kehendak buat orang lain ya. Cuman saya cuma bisa bilang bahwa misalnya kita udah suka sama olahraga, kita tuh bakal dapat keuntungannya yang luar biasa gitu. Badan juga enak, pikiran juga enak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya emang belum, saran saya sih mungkin kalian mesti cari olahraga yang kalian suka dulu gitu. Karena dengan kalau udah suka gitu ya, ngejalaninnya tuh nggak ada paksaan gitu. Mau ada teman atau nggak ada teman, tetap dijalanin. Gitu sih kalau dari saya. Oke, Kak Mezal, makasih atas waktunya. Oh, sama-sama. Oke.